Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tresya. Halo, nama saya Ernesta. Nama saya Fenona Mengatur. Nama saya Richard. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai lembaga jasa keuangan. Selamat menyaksikan. Apakah kalian pernah mendengar tentang lembaga jasa keuangan? Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan terdiri dari 3 jenis, yaitu bank, otoritas jasa keuangan, dan industri keuangan non-bank. Pertama, bank. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bank. Lembaga bank adalah institusi keuangan yang bertindak sebagai perantara dalam kegiatan keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga bank menerima simpanan dari nasabah dan memberikan pinjaman serta kredit kepada individu, perusahaan, dan entitas lainnya. Apa sih fungsi dan tujuan bank? Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau kredit pasif, yaitu melalui tabungan, deposito berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat atau kredit aktif, yaitu kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank. Bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral, yaitu tempat bank-bank lain menyimpan dana dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir dari proses transaksi antar bank. Yang kedua, bank umum, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta memberikan seluruh layanan perbankan dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank pengkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian di sini ada jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, bank milik pemerintah, yaitu bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, bank milik swasta nasional, yaitu bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Yang ketiga, bank milik koperasi, yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 4. Bank milik campuran, yaitu bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Yang kelima, bank milik asing, yaitu cabang dari bank yang berasal dari luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Selanjutnya, jenis bank yang berdasarkan statusnya. Pertama, bank devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Kedua, bank non-devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa sehingga hanya melakukan kegiatan transaksi dalam batas-batas wilayah negara yang terbatas. Lalu selanjutnya, bank berdasarkan operasionalnya. Yang pertama, bank konvensional, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara umum. Yang kedua, bank syariah, yaitu perbankan yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lalu, apa saja sih produk layanan bank? Produk dan layanan bank dapat dikategorikan menurut kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Yang pertama, kegiatan bank umum dalam menghimpun dana. Kegiatan ini dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simpanan giro. Yang kedua, simpanan tabungan. Yang ketiga, simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Kegiatan penyaluran dana dilakukan bank melalui pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman ini di masyarakat dikenal dengan nama kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di sini saya akan menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan. Definisi OJK. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan tugas OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berikut tujuan OJK. Pertama, kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan pasar modal. Yang ketiga, tugas dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan status dan kedudukan OJK. Berdasarkan Undang-Undang OJK, menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenang bebas dari campur tangan orang lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK. Berdasarkan hal tersebut, status dan kedudukan OJK merupakan lembaga negara yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank. Yang ketiga, industri keuangan non-bank. Sebagai contoh, pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga atau pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi sebagai bukti kepemilikan saham dan obligasi. Fungsi pasar modal dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal menjadi fasilitator yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak investor atau pemberi pinjaman dan pihak yang memerlukan dana pinjaman. Yang kedua, fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu asuransi. Pertama, definisi asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi. Premi tersebut digunakan untuk memberikan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu peristiwa yang tidak terduga. Kedua, jenis-jenis asuransi. Beberapa jenis asuransi yaitu sebagai berikut. Pertama, asuransi kesehatan. Kedua, asuransi jiwa. Ketiga, asuransi pendidikan. Keempat, asuransi umum. Definisi dana pensiun. Dana pensiun adalah uang fasilitas yang dimiliki seorang untuk memenuhi kehidupan saat pensiun akibat usia kerja, kecelakaan, hingga mengalami kecacatan. Jenis-jenis dana pensiun ada 2, yaitu pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja adalah program pensiun yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan adalah jenis dana pensiun yang dikelola oleh badan berupa bank dan perusahaan asuransi. Selanjutnya, lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknologi finansial. Istilah fintech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Berikut beberapa jenis fintech yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah crowdfunding, yang kedua microfinancing, yang ketiga P2P lending service, yang keempat market comparison, yang terakhir yaitu digital payment system.
IKNB Syariah. Industri keuangan non-bank syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam kata-kata maupun pengucapan. Semoga video ini dapat bermanfaat.